Pernahkah kalian mendengar, apabila kita duduk di atas bantal bisa menyebabkan penyakit bisul? Ternyata setelah ditunggu-tunggu, gak tumbuh tuh bisulnya. Karena gak ada kaitannya ya antara bisul sama duduk di atas bantal. Itu semua dilakukan karena bantal memang dikhususkan untuk kepala. Maka wajar jika orang zaman dahulu memberi larangan ini dengan ancaman jika menduduki bantal bisa menyebabkan penyakit bisul. Atau jika salah satu mata kita ada yang kedutan, tandanya akan mendapatkan uang. Setelah ditunggu, ternyata uangnya nggak datang-datang tuh. Karena sebenarnya memang nggak ada kaitannya antara kedutan dengan mendapatkan uang. Semua itu hanyalah sebuah mitos. Karena itu, informasi tadi tidak bisa digolongkan sebagai ilmu pengetahuan. Berbeda dengan biologi. Biologi termasuk ilmu pengetahuan. Tapi kenapa ya biologi bisa digolongkan sebagai ilmu atau sains? Yaitu karena informasi yang ada di dalam biologi selalu mempunyai dasar yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut didapat dari sebuah penelitian, seperti halnya ilmu pengetahuan atau sains lainnya, yang juga hanya bisa didapat melalui pengamatan dan juga penelitian terlebih dahulu. Nah, karena merupakan hasil dari sebuah penelitian, ilmu itu bersifat rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Jadi, untuk bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, harus memenuhi persyaratan itu. Ilmu pengetahuan itu bersifat rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Ilmu pengetahuan bersifat rasional artinya karena merupakan hasil dari kegiatan berpikir logis, sehingga ilmu pengetahuan bisa diterima akal manusia. Kalau nggak masuk akal, berarti nggak termasuk ilmu pengetahuan ya. Yang selanjutnya yaitu objektif, karena kebenarannya bersifat jujur, apa adanya, dan tidak dibuat-buat. Yang selanjutnya yaitu empiris, yaitu karena didapat dari hasil penelitian atau pengamatan, sehingga bisa dijadikan landasan dan dibuktikan kebenaran datanya. Misalnya, hukum Mendel yang didapat dari penelitian Gregor Mendel yang dilakukan selama bertahun-tahun. Yang selanjutnya yaitu akumulatif, karena ilmu pengetahuan dapat berkembang untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Fakta-fakta baru dari hasil penelitian yang baru dapat digunakan untuk memperbarui dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Maka dari itu, ilmu pengetahuan itu sifatnya berkembang ya, dan tidak bersifat pasti. Karena kebenaran yang telah diperoleh sebelumnya bisa saja disanggah kebenaran yang muncul melalui penelitian berikutnya. Oleh karena itu, kita harus selalu up to date. Nah, biologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut, sehingga biologi dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan.